Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giri Syawega dari kelas 2283A dengan NIM 2210803005. Di sini saya akan membagikan tugas UAS saya dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang berjudul Telekomunikasi dan Jaringan. Kita masuk ke pendahuluan. Telekomunikasi dan jaringan telah menjadi tulang punggung masyarakat modern yang terhubung. Melalui perkembangan teknologi, kita dapat berkomunikasi dan berbagi informasi dengan mudah, cepat, dan efisien. Materi ini akan menjelaskan konsep dasar telekomunikasi, jenis-jenis jaringan, serta peran penting infrastruktur dan keamanan dalam menjaga konektivitas global. Networking Enterprise. Menurut Manuel Chastel, network enterprise adalah jaringan yang terbentuk dari beberapa perusahaan atau beberapa bagian dari beberapa perusahaan atau sebagian internal dari beberapa perusahaan. Salah satu ciri dari network enterprise adalah akses network yang terbuka lebar yang memungkinkan siapa saja baik itu produsen, pelanggan maupun hacker dan cracker untuk mengetahui transaksi online yang terjadi. Suatu sistem yang dikaitkan baik termasuk jaringan enterprise minimal harus mampu menjawab kriteria dalam keamanan berikut ini, yaitu kerahasiaan, kendali akses, autentifikasi, integritas, dan non-reproduction. Konsep jaringan. Dua buah komputer dikatakan terkoneksi jika bila komputer dapat saling bertukar informasi. Bentuk koneksinya tidak harus melalui kawat tembaga saja, melainkan dapat menggunakan serat optik, gelombang mikro, atau satelit. Konsep jaringan dibedakan menjadi dua lorong, yaitu jaringan berdasarkan letak geografis terdiri dari LAN atau Local Area Network, MAN atau Metropolitan Area Network, dan WAN atau Wide Area Network. Dua topologi jaringan terdiri dari topologi bintang, topologi cincin, topologi bus, topologi mesh, dan topologi pohon. Peranan internet dan extranet. Internet adalah jaringan privat yang menggunakan software internet dan protokol TCP atau IP. Internet memberikan akses yang mudah bagi karyawan untuk memperoleh informasi perusahaan. Internet merupakan media yang efektif untuk mengirim aplikasi mengenai informasi perusahaan seperti kebijakan, prosedur, dan bentuk SDM. Direktorat telepon organisasi, program pelatihan, search engine basis dan data pelanggan, katalog produk, dan manual kerja. Groupware bagian organisasi, berita terbaru mengenai organisasi, peringatan akan krisis, serta gudang data dan akses pendukung keputusan. Extranet adalah jaringan privat yang menggunakan teknologi internet dan sistem telekomunikasi publik untuk membentuk hubungan yang aman antara pemasok, vendor, mitra kerja, pelanggan, dan pihak bisnis lainnya dalam rangka mendukung operasi bisnis atau pengaksesan informasi bisnis. Extranet dapat digunakan untuk melakukan pertukaran data dengan volume besar menggunakan EDI, Electronic Data Interchange. Berbagai katalog produk dengan pedagang, kerjasama dengan perusahaan lain dalam usaha pengembangan patungan, menyediakan layanan oleh sebuah perusahaan terhadap sejumlah perusahaan dalam grupnya, berbagi informasi yang ditujukan secara khusus untuk perusahaan-perusahaan mitra. Alternatif jaringan telekomunikasi. Telekomunikasi adalah sebuah teknik yang mampu mengubah sistem teknologi informasi, sangat penting bagi pengguna untuk mengerti beberapa karakteristik penting dalam komponen dasar jaringan telekomunikasi. Hal tersebut dapat membantu pengguna untuk beraktivitas secara efektif dalam membuat keputusan mengenai alternatif telekomunikasi. Saluran telekomunikasi dapat diartikan sebagai data dan bentuk telekomunikasi yang ditransmisikan di antara pengirim dan penerima dalam suatu jaringan telekomunikasi. Sinyal digital dan analog. Sinyal digital merupakan hasil teknologi yang mengubah sinyal tersebut menjadi kombinasi urutan bilangan 0 dan 1 untuk proses informasi yang mudah, cepat, dan akurat. Sinyal tersebut disebut sebuah bit. Sinyal analog adalah merupakan pemanfaatan gelombang elektromagnetik proses pengiriman suara, misalnya pada teknologi telepon, dilewatkan melalui gelombang elektromagnetik. Media telekomunikasi terdiri dari two-step forward cable, yaitu UTP dan STP,
coaxial kabel, fiber optic kabel, dan wireless. Prosesor telekomunikasi. Modem adalah suatu prosesor telekomunikasi yang paling umum digunakan. Modem mengubah sinyal digital dari komputer atau terminal pengirim menjadi frekuensi analog yang dapat ditransmisikan melalui saluran telepon, dan begitu juga sebaliknya, mengubah data analog menjadi data digital. Multiplexer adalah prosesor telekomunikasi yang mengizinkan saluran komunikasi tunggal untuk membawa data transmisi simulasi dari berbagai terminal. Pada dasarnya, multiplexer menggabungkan transmisi dari beberapa terminal pada akhir saluran telekomunikasi. Prosesor telekomunikasi yang mengizinkan saluran komunikasi tumpul pada membawa data transmisi simultan dari berbagai saluran. Pada dasarnya, multiplexer menggabungkan transisi dari beberapa terminal pada akhir saluran telekomunikasi. Private Brand Explain. Prosesor komunikasi yang memberi pelayanan sebagai alat berubah satu telepon di area kerja dengan saluran telepon lokal perusahaan. Saat ini, PBX telah menjadi alat elektronik yang dibangun dalam mikroprosesor dan tersimpan di dalamnya. Beberapa jenis PBX dapat mengontrol komunikasi di sekitar wilayah pusat, komputer, dan prosesor telekomunikasi lain dalam suatu jaringan di suatu kantor atau tempat kerja lain. Protokol dan arsitektur jaringan. Protokol adalah sebuah set standar dari aturan dan prosedur untuk mengendalikan komunikasi di dalam jaringan. Standar-standar ini diperuntukkan hanya pada satu peralatan manufaktur saja atau satu macam jenis telekomunikasi. Bagian dari tujuan jaringan arsitektur telekomunikasi adalah untuk menciptakan suatu standarisasi lebih dari kecocokan antara protokol komunikasi. Tujuan dari arsitektur jaringan adalah untuk mengenalkan sebuah keterbukaan, simple, fleksibel, dan lingkungan telekomunikasi yang efisien. Hal ini akan menjadi sempurna dengan penggunaan protokol standar, standar komunikasi yang berhubungan langsung antara hardware dan software, dan desain standar hubungan antara pengguna dan sistem komputer. Alternatif bandwidth, yaitu besaran yang menunjukkan seberapa banyak data yang dapat dilewatkan dalam koneksi melalui sebuah network. Lebar pita atau kapasitas saluran informasi, kemampuan maksimum dari suatu alat untuk menyalurkan informasi dalam satuan waktu detik. Alternatif switching, yaitu telepon biasa dihubungkan dengan sirkuit switching, di mana sebuah sirkuit dimasukkan untuk mendirikan sebuah saluran di antara pengirim dan penerima dan selalu terbuka sampai sesi atau bagian komunikasi menjadi lengkap. Dalam pesan switching, pesan mentransmit sebuah blok pada waktu yang sama dari switching atau ke lainnya. Metode ini disebut store and forward transmission, karena pesan akan disimpan oleh alat switching sebelum ditransmisi. Dari materi di atas dapat disimpulkan bahwa telekomunikasi dan jaringan merupakan tulang punggung masyarakat terhubung saat ini. Mereka memungkinkan kita untuk berkomunikasi dengan mudah dan berbagai informasi di saluran dunia. Dengan adanya infrastruktur telekomunikasi yang kuat dan teknologi nirkabel yang terus berkembang, konektivitas semakin ditingkatkan, namun penting juga untuk menjaga keamanan jaringan agar informasi tetap aman dan terlindungi. Telekomunikasi dan jaringan terus mengalami perkembangan dan menjadi pendorong utama inovasi di masa depan, membawa kita ke arah konektivitas yang lebih maju dan efisien. Baik, dari materi di atas, saya sudah menjelaskan beberapa dari bagian telekomunikasi dan jaringan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.